Anda kembali dalam dialog NTV Prime bersama Ketua KNKT Suryanto Cahyono dan di studio juga sudah hadir Ketua DPP Organda Kurnia Lesani Adnan. Saya ingin ke Pak Suryanto, apakah sampai saat ini investigasi tetap dilakukan, tapi penyebab teknis dari kecelakaan ini sudah disimpulkan bahwa penyebabnya adalah rem yang fungsi pengereman yang tidak berfungsi? Kita akan mendapat keterangan dari mekanik yang memperbaiki, juga keterangan dari pengemudi. Nah, kita bersama-sama dengan Korlantas dan ATPM, kita sedang menguji komponen-komponen yang berkaitan dengan isu yang disampaikan dengan pengemudi dan teknisi tadi, apakah memang benar komponen tersebut memiliki masalah. Jadi kami belum bisa apakah blongnya benar-benar blong atau setengah blong atau seperempat blong. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi dulu, Mbak. Karena kemudian ada temuan di lapangan ada campuran oli dan air di dalam kompresor yang berpengaruh terhadap pengereman. Saya tidak tahu seperti apa teknisnya, Pak Sani mungkin bisa ditambahkan. Apakah Anda melihat ini adalah memang satu-satunya penyebab teknisnya adalah fungsi pengereman? Ya, sama dengan Pak Sur, saya juga mendapatkan informasi dari lapangan, dari teman-teman yang di CM7 itu. Ini mobil ini ada kendala di suplai angin, kompresornya, relief valve-nya itu yang problem. Apakah itu bisa diketahui ketika belum dikendarai? Kalau pada saat kendaraan itu stasioner atau parkir, angin itu lambat naik itu bisa ketahuan. Terus yang kedua secara fisik dia ada suara ngeses. Nah jadi kendaraan itu pada saat engine-nya running, angin itu kan cepat ngisi kalau kinerja kompresornya bekerja dengan baik dan benar. Nah tadi dibilang ada oli dan segala macam ini mungkin lebih ke fungsi ya, fungsi kerjanya si kompresor ini sudah ada beberapa keausan sehingga menyebabkan ada kandungan-kandungan lain seperti itu, mungkin bukan oli tapi kecampur ya, uap udara yang tidak keluar yang udah mengendap di sana tertendang dengan kompresi sehingga menjadi seperti oli. Yang pengalaman saya seperti yang saya tahu. Apa yang akan dilakukan atau unsur-unsur apa lagi yang harus dicari oleh KNKT dalam hal ini untuk mencari penyebab teknis tadi, Pak? Jadi untuk mencoba teknis memang ada isu oli dan air ya. Memang oli itu bisa masuk karena si kompresor itu pelumasnya memakai olinya mesin juga. Nah kalau kompresinya sudah tidak baik, nah maka oli itu akan naik. Nah air itu kalau udara kita kompresi kan termambatkan akan ada kondensasi. Maka itu secara rutin pengemudi atau teknisi itu harus membuang air dari tangkinya. Karena secara alamiah memang sifatnya seperti itu. Begitu udara terkompresi pasti terjadi kondensasi. Nah ini harus secara rutin dibuang. Dan memang di base itu ada namanya, di mobil itu ada namanya dryer ya. Tapi kalau dryernya sudah nggak bagus ya nggak bisa menyerap air lagi ya. Tapi di mobil ini saya mungkin belum ada dryer. Kendaraan ini belum ada pakai dryer, Pak. Air dryer dari pertama kali ya? Memang speknya belum ada air dryer. Jadi harus setiap hari mereka harus buang air di tangkinya itu. Pak Suryanto, siapa yang harus memastikan hal teknis seperti itu? Kan kita tidak bisa rely on pemilik PO ataupun ke pengemudi, apalagi kalau pengemudi tembak. Nah ini memang kita juga lagi bingung untuk kedepannya ini ada beberapa maintenance program, kita juga sudah merancang seperti kita kerjasama dengan Patraniaga Pertamina, kita membuat mulai dari pre-trip inspection, delay inspection, terus weekly, monthly, sampai 6 bulan, sampai 3 tahunan, ada programnya. Nah, siapa yang melakukan apa, kalau dari pre-trip sampai daily inspection itu dilakukan oleh pengemudi. Nah, ini yang apakah itu harus dilakukan oleh teknisi, ya tergantung policy dari perusahaan. Tapi mungkin nggak itu dilakukan random check gitu, Pak? Dari PO ini, kemudian PO yang lain. Nah, mungkin Pak Sani yang bisa jawab itu. Mungkin nggak? Sebenarnya kalau bicara mungkin dan tidak,
Kalau negara mau itu semua mungkin. Anda melihat negara kurang mau untuk menertibkan ini? Yes. Regulasi-regulasi belum bisa Yes. dibenerin karena apa Pengawasan alasannya? dan penegakan aturan ini Apa yang tidak Anda lihat, jalan. Pak Sani? Karena ini kan kebijakan administratifnya kan ada di Kementerian Perhubungan. Tapi tolong luruskan Pak Sur kalau saya kurang pas. Yang menjadi pengawas dan penegak aturan di lapangan di jalan raya itu bukan Kementerian Perhubungan. Nah, Dirlantas. ya Polri lah. Oke. Nah, dalam hal ini kan Kementerian Perhubungan itu sudah mengunci di KIR. Nah, balik lagi yang tadi Mbak tanyakan, ini semua yang beliau sampaikan pre-inspection dan segala macam itu kami lakukan terhadap perusahaan yang comply dengan aturan, yang ada manajemen, Oke. ya kan? Karena mereka ini tidak sesuai dengan aturan dan boleh saya katakan tidak memiliki manajemen, ya free for all. Nah ini, jadi Mungkin nggak sih Pak Sani, ya ini sekali lagi karena Anda Anda pemilik PO juga gitu ya. Karena bis-bis yang comply dengan peraturan itu mereka hargai jauh lebih tinggi dari bis-bis yang tidak terdaftar misalnya, atau ya akhirnya asal-asalan diperpanjangnya. Karena bagaimanapun menyangkut harga kan selalu menjadi parameter utama untuk sekolah misalnya mau melakukan study tour. sebenarnya kalau dibilang jauh dan tidak itu relatif, Mbak. Namun pasti kendaraan yang terurus dengan manajemen yang jelas, dengan manajerial yang baik, jelas siapa yang bertanggung jawab, jelas perizinannya, dan itu cost, ada perbedaan harga. Ya. Nah, kami perusahaan bus ini kan ada OPEC, CAPEC. Apa itu? Kan ya perhitungan secara bisnis kan ada perhitungan OPEC dan CAPEC. Personal expenditure sama Oke. Itu kan. Kalau mereka yang pelaku yang 1-2 dan mungkin tidak punya official cost dan segala macam ini, ya yang penting glinding hari ini kenyang, besok pikir lagi. Kalau kami perusahaan yang ada manajemen ini, kita tidak berpikir untuk makan besok. Kita tuh sudah berpikir untuk makan bulan depan mau makan apa. Nah, jadi ini yang membedakan. Sehingga kalau kita bicara sekali lagi, kalau konteks pertanyaan tadi bicara perbedaan harga, itu pasti ada perbedaan. Karena kami ada bottom angka cost operasional. Jadi di situ kan ada biaya solar, ada biaya pengemudi, upah ya, ada biaya investasi, official dan segala macam. Jadi itu pasti ada perbedaan. Nah, tinggal pada saat season tertentu, banting-bantingan, ya terutama mereka yang underground ini ya, nah mereka melihat celah dan segala macam, ditambah dengan masyarakat yang ya itu tadi ya yang murah lah, yang begitu. Dari pengalaman Pak Sur selama ini di KNKT, apakah bis yang kirnya itu masih berlaku, yang comply dengan peraturan, itu dijamin tidak terjadi kecelakaan? Karena kan unsur kecelakaan ada dari isi infrastrukturnya, dari kendaraannya, kemudian ada pengemudinya sendiri. Seperti apa pengalaman Pak Sur? Kalau dijamin ya enggak, Mbak. Ya, cuman pasti lebih baik, lebih tertib. Cuman yang menanggapi Pak Sani tadi, kami kemarin juga menyampaikan untuk mengurangi perusahaan-perusahaan yang nggak jelas ini. Jadi juga kontribusi masyarakat itu perlu berperan aktif. Jadi begini, kami menyarankan masyarakat kalau mau berwisata 2 hari sebelumnya mintalah plat nomor mobilnya, terus dicek di mitra darat atau di Spionam, apakah bisnya itu terdaftar atau tidak terdaftar. Kalau minimum kalau terdaftar biasanya perusahaannya memang jelas dan biasanya bagus. Kalau tidak ada di Spionam, ya sudah jangan dipakai. Ya, nanti lama-kelamaan kalau masyarakat semua ngecek di tempatnya di Kementerian Perhubungan, lama-lama perusahaan yang nggak jelas tadi akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi itu yang kami tegaskan, ceklah nomor kendaraan sebelum digunakan apakah memang terdaftar dan layak. Jadi masyarakat tidak perlu punya pengetahuan bahwa ini kendaraannya layak, tinggal lihat di aplikasi itu, kalau nggak ada di situ ya sudah jangan dipakai. Oke. Kesimpulan sementara dari KNKT Pak terhadap kecelakaan bis yang di Subang ini? Jadi kami belum bisa menarik kesimpulannya, tapi memang dari data faktual
pengemudi mengalami kesulitan mengendalikan karena ada permasalahan di rem. Jadi kami sedang mencari kenapa kalau ada masalah di rem. Dan yang paling penting adalah pembelajaran dari hal ini. Ya memang hari ini rem blong, besok supir ngantuk, besok rem blong, supir ngantuk. Kami kemarin bersama dengan Pak Menteri, dengan Kakor Lantas, bagaimana sih dengan Organda, caranya kita menyelesaikan permasalahan ini sehingga kecelakaan yang berulang-berulang dengan penyebab yang sama ini kita bisa selesaikan, tuntaskan gitu. Ya, dan kita harus optimis Pak Sani, kalau memang ada rekomendasi, kementerian lembaga dan stakeholder yang terkait harus melakukan rekomendasi itu, menjalankan rekomendasi itu. Kita masih ada satu segmen terakhir, kami kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.